Salam dan selamat datang di channel Firman Panipahan. Perjumpaan ini saya akan jabarkan 5 mitos buatan Plato yang penting untuk diketahui. Karena secara keseluruhan mitos-mitos Plato ini menggambarkan pemikirannya, yaitu mitos Goa, mitos Atlantis, mitos Paido, mitos Air, dan mitos Ring of Giges. Pertama, saya akan jabarkan mitos Goa. Mitos Plato yang paling terkenal maksud saya adalah mitos Goa atau Allegory of the Cave yang terdapat dalam bukunya yang berjudul The Republic. Mitos ini menggambarkan tentang keadaan manusia yang hidup dalam kebodohan dan ketidaktahuan, serta sulitnya manusia untuk memahami realitas sebenarnya. Dalam mitos ini, Plato menggambarkan sekelompok manusia yang terbelenggu di dalam gua sepanjang hidup mereka, dengan kepala terikat pada dinding goa, hanya dapat melihat bayangan benda-benda yang dilewatkan di depan api unggun yang ada di belakang mereka. Mereka menganggap bayangan tersebut sebagai realitas sebenarnya dan tidak menyadari bahwa ada dunia luar yang lebih besar dan lebih nyata daripada goa tersebut. Ketika salah satu tahanan keluar dari goa dan melihat dunia luar yang sesungguhnya, ia akan mengalami kesulitan untuk memahami realitas sebenarnya, dan bahkan mungkin tidak percaya pada pandangan baru tersebut. Namun jika ia belajar dan berusaha, ia akan memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan akhirnya menyadari bahwa realitas sebenarnya adalah lebih kompleks dan lebih indah daripada bayangan yang dilihat sebelumnya. Mitos ini mengandung pesan tentang pentingnya memperoleh pengetahuan yang sebenarnya dan menghindari kesesatan dan ketidaktahuan. Plato menggunakan metafora goa untuk menggambarkan betapa sulitnya melepaskan diri dari pandangan yang salah dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang realitas sebenarnya. Jadi mitos goa ini menceritakan bahwa kehidupan sebenarnya dalam kehidupan kita ini adalah belenggu-belenggu gitu, seperti manusia yang dalam keadaan terbelenggu itu. Kita sulit untuk melepaskan belenggu-belenggu itu karena memang begitulah realitas sebenarnya gitu. Tapi jika kita ditunjukkan realitas sebenarnya yang dimaksud adalah ide, maka kita bahkan sulit untuk menerima, kata Plato. Nah, hidup ini hanya bayang-bayang gitu. Yang kedua adalah mitos Atlantis. Mitos Atlantis adalah cerita tentang sebuah pulau besar yang menjadi pusat peradaban maju di zaman kuno. Mitos ini ditemukan dalam dua dialog Plato, yaitu Timaeus dan Critias. Menurut cerita, Atlantis didirikan oleh seorang pahlawan bernama Atlas yang merupakan putra dari Poseidon, dewa laut dalam mitologi Yunani. Atlantis digambarkan sebagai sebuah kerajaan yang sangat maju dengan teknologi dan kekayaan yang luar biasa. Bangunan-bangunan Atlantis terbuat dari batu-batu yang indah dan ornamen-ornamen dari emas dan perak. Pemerintahannya diatur oleh 10 raja yang bijaksana, yang diberikan kekuasaan atas bagian-bagian tertentu dari pulau tersebut. Namun, kejayaan Atlantis tidak berlangsung lama. Bangsa Atlantik menjadi sombong dan jahat dan mulai menyerang negara-negara sekitarnya. Akhirnya, para dewa menghukum Atlantis dengan menenggelamkannya ke dalam laut dalam satu malam, sehingga tidak tersisa apapun dari kerajaan tersebut. Mitos Atlantis memiliki pesan moral tentang pentingnya
kebijaksanaan dan kerendahan hati dalam menghadapi keberhasilan dan kekuasaan. Plato menggunakan mitos ini sebagai sebuah metafora tentang peradaban yang bisa hancur jika tidak dijalankan dengan bijaksana dan tanggung jawab. Meskipun belum ada bukti sejarah yang mendukung keberadaan Atlantis, mitos ini tetap menjadi sumber inspirasi bagi banyak penulis eh, dan seniman ya sepanjang sejarah. Yang ketiga, mitos Paido. Mitos Paido adalah mitos yang ditemukan dalam dialog Plato yang berjudul Paido. Mitos ini menggambarkan kisah terakhir hidup Sokrates, seorang filsuf Yunani yang dihukum mati dengan minum racun. Jadi kisah tentang kematian Sokrates itu berasal dari buku Paido Plato, ya. Dan itu bukan cerita sesungguhnya. Itu adalah mitos yang kemudian hari ini banyak menjadi rujukan kita gitu kan. Dalam mitos ini Sokrates merenungkan tentang kehidupan setelah kematian dan keyakinannya bahwa jiwa manusia abadi. Menurut Sokrates, tubuh manusia adalah seperti penjara bagi jiwa dan kematian sebenarnya adalah pembebasan jiwa dari tubuh. Sokrates juga percaya bahwa dunia fisik yang kita lihat hanya merupakan bayangan dari dunia yang sebenarnya, yang hanya dapat dipahami melalui akal budi. Dalam pandangan Sokrates, filsafat adalah cara untuk mencapai pemahaman tentang dunia yang sebenarnya. Dan hidup dengan baik berarti hidup sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Mitos Paido menggambarkan Sokrates yang tenang dan bahagia pada saat-saat terakhir hidupnya, karena ia yakin bahwa ia akan bergabung dengan dunia yang sebenarnya dan bersatu dengan jiwa-jiwa bijaksana yang telah meninggal sebelumnya. Mitos Paido menjadi salah satu karya yang paling terkenal, dihormati dan dalam sejarah filsafat barat. Nah, itu terbukti ya dari banyaknya orang mengutip tentang kisah ini, gitu. Kisah kematian Sokrates. Dan ia juga mencakup banyak konsep utama dari filsafat Plato, termasuk dualisme antara tubuh dan jiwa, konsep kebenaran objek, dan penghormatan pada kehidupan bijak dan moral. Yang keempat, mitos R. Mitos R adalah cerita yang ditemukan dalam buku Republik Plato. Mitos ini menggambarkan pengalaman seorang prajurit bernama R yang mengalami kematian sementara selama perang dan kemudian kembali ke kehidupan dunia berikutnya. Menurut mitos ini, setelah R meninggal, ia menemukan dirinya berada di tengah-tengah lapangan tempat jiwa-jiwa orang mati yang berkumpul sebelumnya. Mereka diputuskan nasibnya. Di sana ia bertemu dengan seorang pemandu roh yang menunjukkan kepadanya perjalanan jiwa-jiwa di antara kehidupan yang berbeda. R melihat bahwa setiap jiwa harus melalui proses pemilihan, di mana mereka harus memilih kehidupan yang akan mereka jalani di dunia berikutnya. Pilihan mereka didasarkan pada karakter dan tindakan mereka selama kehidupan sebelumnya. Setelah memilih kehidupan yang baru, jiwa-jiwa tersebut menempuh perjalanan melalui sungai Letes yang membuat mereka lupa akan kehidupan yang sebelumnya. Mereka kemudian dilahirkan kembali ke dunia untuk memulai kehidupan baru. Mitos R menunjukkan bahwa kehidupan manusia di dunia ini hanya sementara dan bahwa jiwa manusia adalah abadi.
Selain itu, mitos ini mengajarkan bahwa tindakan dan karakter manusia di kehidupan sebelumnya akan mempengaruhi nasib mereka di kehidupan berikutnya. Mitos R juga menekankan pentingnya untuk hidup dengan bijak dan bertindak dengan baik di dalam kehidupan ini, karena hal ini akan memengaruhi kehidupan seseorang di masa depan. Oleh karena itu, mitos ini memberikan pesan moral tentang pentingnya mempertimbangkan akibat tindakan kita dalam hidup dengan penuh kesadaran dan akan akhirat, gitu ya. Yang terakhir adalah mitos Ring of Giges. Mitos Ring of Giges adalah cerita dalam dialog Plato yang berjudul The Republic. Cerita ini bercerita tentang Giges, seorang pengembala yang menemukan cincin yang memberinya kekuatan untuk menjadi tak terlihat dan tak terlihat oleh orang lain. Dengan kekuatan cincin itu, Giges dapat melakukan tindakan-tindakan sangat kejam tanpa takut akan hukuman, karena ia tidak dapat ditangkap atau dilihat oleh orang lain. Giges memanfaatkan kekuatan cincin tersebut untuk membunuh raja dan memperoleh tahta kerajaan. Mitos Ring of Giges merupakan kritik Plato terhadap keserakahan dan korupsi yang lazim terjadi di kalangan penguasa. Plato berpendapat bahwa kekuasaan yang absolut dapat membuat seseorang menjadi korup dan tidak terkendali. Sebagaimana Giges yang mengambil keuntungan dari kekuasaannya untuk memuaskan nafsu dan keinginan pribadinya. Mitos ini juga memberikan pesan moral tentang pentingnya moralitas dalam kepemimpinan. Plato mengajarkan bahwa kepemimpinan yang baik harus didasarkan pada kebijaksanaan, keadilan, dan moralitas, dan bahwa kekuasaan tidak terbatas dapat merusak bahkan orang yang paling baik dan bijaksana. Mitos Ring of Giges menjadi salah satu karya yang paling terkenal dan dihormati dalam sejarah filsafat barat karena ia mencakup banyak konsep tentang filsafat politik, termasuk keadilan, kekuasaan, dan moralitas. Saya rasa itu ya, bahwa Ring of Giges ini menceritakan kekuasaan yang sebenarnya ditemukan gitu, ditemukan keberuntungan. Namun karena kekuasaan itu merasa dimiliki oleh Giges, justru membuatnya menjadi gelap, buta, dan beringas. Saya rasa itu, bahwa kekuasaan yang absolut hanya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang korup. Terima kasih. Wassalam.